Shalom Pak Erik dan teman-teman semua. Hari ini saya akan membawa renungan yang berjudul Hidup dalam Rencana Tuhan. Sebelum itu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ayat 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pak Erik dan teman-teman, pasti setiap kita itu memiliki rencana, baik rencana tentang sekolah kita, pekerjaan kita, maupun masa depan dan kehidupan kita. Namun seringkali ketika rencana kita itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita menjadi kecewa, takut, bahkan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Firman Tuhan hari ini itu mengingatkan kita bahwa hidup dalam rencana Tuhan itu jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti rencana kita sendiri. Di Alkitab ini dijelaskan bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu adalah perintah yang sangat tegas dari Tuhan. Ini bukan berarti kita setengah-setengah kita mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan Tuhan saat kita lagi terpuruk atau saat kita lagi baik-baik saja. Kita percaya bukan karena kita mengerti segalanya, tetapi karena kita mengenal siapa Tuhan itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, baik, penuh kasih, dan lain hal sebagainya. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Firman Tuhan berkata juga, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Manusia itu memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan itu Maha Tahu. Banyak tokoh Alkitab yang belajar dari hal ini, yaitu seperti Daud. Daud diurapi menjadi raja itu sejak muda, dan dia benar-benar setia menantikan waktu Tuhan. Dan akhirnya dia adalah seorang raja. Dan itu adalah bagian dari rencana Tuhan supaya Daud ini bisa menjadi teladan juga. Yang ketiga, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Di ayat 6 ini berkata bahwa kita harus selalu mengakui Tuhan di setiap langkah kita. Mengakui Tuhan berarti kan harus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, baik studi kita, keputusan-keputusan yang kita ingin pilih itu kita harus melibatkan Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan itu bukan hanya tentang berdoa saat masalah datang, tapi berjalan bersama Tuhan setiap hari dan taat kepada firman-Nya. Yang keempat, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Janji Tuhan ini sangat indah, karena Ia akan meluruskan jalan-jalan kita. Ini bukan berarti hidup kita itu selalu mudah, tapi Tuhan menjamin bahwa jalan hidup kita akan diarahkan sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Saya juga mau kesaksian tentang tema saya ini, yang hidup dalam rencana Tuhan. Akhirnya sebelum masuk SMA ini, saya bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus melanjutkan SMA swasta ataupun negeri? Yang saya inginkan adalah
bergabung sama teman-teman saya dari SMP. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan menginginkan saya di SMA Negeri 13 Surabaya. Itu adalah suatu anugerah juga dari Tuhan, supaya saya juga dapat bergaul dengan lebih banyak orang. Itu aja kesaksian saya. Dan untuk penutup dari renungan hari ini adalah Pak Erik dan teman-teman, hidup dalam rencana Tuhan itu dimulai dari percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, mengakui Tuhan dalam segala hal, dan menyerahkan jalan hidup kita kepada pimpinannya. Ketika kita hidup dalam rencana Tuhan, kita tidak hanya menemukan arah yang benar, tapi juga damai sejahtera dan pengharapan sejati. Itu saja dari saya renungan untuk hari ini. Terima kasih. God bless you.